Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winifresa Pramesti dengan NIM 1222217. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 1 dan 2 menggunakan pramodel. Baik, di sini sudah terlihat layout dari proses produksinya. Ada bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing, dan gudang plastik jadi. Kemudian di location ini ada gudang bahan baku dengan kapasitas 50 dan gudang plastik jadi mengikuti dari kapasitas gudang bahan baku yaitu 50. Kemudian di processing dan entitasnya adalah plastik. Di proses itu sendiri ada gudang bahan baku, locationnya, kemudian destinasinya ke peleburan dengan perpindahan 1,5 menit. Kemudian di bagian peleburan operasinya menunggu selama 6 menit, kemudian destinasinya ke pencetakan dengan uh, move-nya selama 1 menit. Kemudian pencetakan itu sendiri operasinya didapatkan uh, dari stat sheet ini. Kita memasukkan angka yang sudah ada di dalam soal, yaitu waktu proses pencetakannya. Kemudian kita auto fit, kita pilih unbound, dan keluar nilai distribusinya. Karena tiga-tiganya adalah warna hijau, jadi kita pilih angka yang paling besar yaitu distribusi normal. Kemudian, kemudian em, pencetakan destination-nya ke finishing dengan move logiknya 1 menit. Dan kemudian location-nya finishing dengan operasi menunggunya 3 menit. Dan destination-nya ke gudang plastik jadi perpindahannya selama 2 menit. Kemudian untuk gudang plastik jadi, destination-nya exit karena menandakan bahwa proses produksi sudah selesai. Kemudian untuk arrivals-nya, gudang bahan baku dengan quantity-nya 4, sesuai yang ada di soal. Setiap kedatangan terdapat 4 unit bahan baku plastik. Eh, untuk frekuensinya 10 menit sekali kedatangannya sebanyak 14 kali. Kemudian kita ke simulation option, runtime-nya kita isi 8 jam sesuai jam kerjanya, kemudian clock precision-nya hour, dan number of replication-nya 1. Dan langsung kita run. Tentukan kalau di run, dan result-nya di sini terdapat banyak tab, dan location-nya ini ada schedule time, capacity, total entries, print time, print content, maximum content, current content, dan utilization. Dan ada location state-nya, ada schedule time, and part of occupied. Kemudian ini sekian untuk penjelasan studi kasus yang pertama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan studi kasus kedua. Ini adalah gambar layoutnya. Kemudian kita build location. Di sini ada 8 item. Yang pertama gudang kedatangan, conveyor input, pemotongan besi, perakitan besi, finishing besi, conveyor output, gudang besi, dan buffer. Untuk kapasitas gudang itu 100. Kemudian kapasitas conveyor inputnya ada 15. Untuk conveyor output dan buffer infinite. Dan untuk gudang besi itu disesuaikan dengan gudang kedatangan. Kemudian kita ke entities. Entities-nya hanya satu, yaitu besi.
Kemudian kita ke processing. Yang pertama, gudang kedatangan destination-nya ke conveyor input dengan waktu transfer 0,3 menit. Kemudian conveyor input destination-nya ke pemotongan besi. Kemudian pemotongan besi dengan waktu prosesnya 3 menit. Nah, di pemotongan besi sendiri ada dua destination. Yang pertama kerakitan besi dan ke buffer. Untuk yang ke perakitan besi terdapat waktu prosesnya 0,5 menit dan ke buffer waktu prosesnya 0,3 detik 0,3 menit. Untuk yang buffer sendiri destination-nya ke perakitan besi dengan waktu transfer 0,2 menit. Jadi dari pemotongan besi ke buffer kemudian ke perakitan besi. Untuk yang perakitan besi menggunakan distribution uniform dengan nilai 6,7 dan destination-nya ke finishing besi dengan waktu transfer 1,2 menit. Kemudian finishing mesin waktu prosesnya 2 menit dan destination-nya ke conveyor output dengan waktu transfer 1,5 menit. Kemudian untuk conveyor output destination-nya ke gudang besi dan gudang besi destinasinya ke exit yang menandakan bahwa proses produksi sudah selesai. Kemudian kita ke arrival-nya. Untuk entity-nya besi, gudang location-nya eh, untuk location-nya gudang kedatangan. Kemudian quantity each-nya itu 2 unit di setiap kedatangan. Kemudian occurrence-nya 20 kali dengan jeda waktu 15 menit tiap kali kedatangannya. Kemudian kita ke simulation option. Runtime-nya disesuaikan dengan jam kerja yaitu 8 jam, clock precision-nya hour, dan number of replication-nya 10. Kemudian kita run. Setelah itu kita bisa lihat result-nya. Untuk lihat result-nya, replication-nya kita pilih yang all. Nah, di sini terdapat rangkuman-rangkumannya ada location dari gudang kedatangan, conveyor itu, pemotongan besi, perakitan besi, dan lain-lain. Dan di sini ada replication, schedule time, capacity, total entries, average time, current content, maximum content, current contents, dan utilization. Kemudian di location state multinya ada schedule time, percentage empty, percentage part occupied, full and down. Kemudian ada location state single, ada schedule time, operation, setup, idle, waiting, block, and down. Kemudian file arrival-nya ada location time dan total file-nya. Dan di NT activity-nya ada total exit-nya berbeda-beda. Kemudian current quantity in system-nya juga berbeda-beda. Friends time in system-nya juga berbeda. Friends time in move logic-nya juga. Dan seterusnya. Ini ada di entity stage-nya juga. Baik, sekian penjelasan studi kasus menggunakan pro model. Sekian, terima kasih.